Shalom anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Juni di pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, sekarang kita sudah memasuki bab yang ke-6, bab yang terakhir, yaitu tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan subbab yang akan kita bahas pada hari ini yaitu perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan perjuangan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kalian dapat menganalisis peran perjuangan di daerah dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Indonesia ini sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah melewati beberapa peristiwa. Yang pertama, ada kekosongan kekuasaan di Indonesia. Yang kedua, ada peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga, ada penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan. Dan yang terakhir, pembacaan teks proklamasi. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945, diumumkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dan PPKI dibentuk saat keadaan Jepang pada saat itu sedang terjepit akibat pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Akibat pengeboman tersebut, Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan mengakibatkan terjadinya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan di Indonesia. Dan peristiwa tersebut mendorong golongan muda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan tua pada saat itu, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Suharjo, Wahid Hasyim, dan Agus Salim, serta golongan muda yaitu Wikana, D.N. Aidit, Chairul Saleh, dan Soekarni. Yang kedua, ada peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa para pemuda memaksa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri, bukan karena bantuan dari Jepang. Saat itu suasana di Rengas Dengklok menjadi tegang dan Insinyur Soekarno oleh golongan pemuda diminta agar memenuhi keinginan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Setelah berdebat panjang, desakan pemuda akhirnya disanggupi oleh Insinyur Soekarno yang akan segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi dilakukan di Jakarta. Yang ketiga, ada penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Dengan mempertimbangkan berbagai tempat yang aman untuk membahas proklamasi, kemudian Insinyur Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan Rumah Laksamana Muda Maeda sebagai tempat penyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di kediaman Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, teks proklamasi dirumuskan. Nah, meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, namun Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Kalimat pertama berbunyi, "Kami, rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian diubah menjadi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia," yang berasal dari Ahmad Subarjo. Dan kalimat kedua oleh Soekarno berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Dan kalimat kedua itu kemudian digabung dan disempurnakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta
sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki sekarang ini. Setelah menyusun teks proklamasi, Insinyur Soekarno meminta semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi itu, selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun, Soekarni selaku salah satu pimpinan golongan pemuda mengusulkan agar Soekarno-Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetikkan naskah tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Mari kita lihat teks naskah proklamasi sebelum dan sesudah. Nah, dari teks proklamasi tersebut ada 3 perubahan redaksi atas teks proklamasi. Yang pertama, kata tempo diganti dengan kata tempo. Yang kedua, wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, cara menuliskan tanggal Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, pembahasan pembacaan teks proklamasi kita akan dilanjutkan minggu depan. Semoga pembelajaran ini bisa dimengerti oleh anak-anak. Dan jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar atau chat langsung di WhatsApp Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.